Oke teman-teman, selamat datang. Kita mau beribadah bersama-sama hari ini. Sebelum kita mau beribadah, kita mau sama-sama datang berdoa sama Tuhan. Jadi kita siapin setiap hati kita dan setiap pikiran kita. Haleluya Yesus, Kayak Bapak Tuhan, terima kasih Bapak. Kayak mau ucap syukur Bapak untuk setiap kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kalau kami boleh sama-sama beribadah pada hari ini, saya percaya Bapak setiap ibadah hari ini Bapak itu juga merupakan Bapak suatu kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami Bapak. Biarlah saat kami datang beribadah kepadamu, kami bisa membawa hati yang mau lebih lagi sungguh datang kepadamu Tuhan. Kami bisa membawa hati yang benar-benar rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga Bapak yang menibakan untuk setiap teman-teman kami Bapak yang mungkin masih dalam perjalanan Bapak. Biarlah Kau yang tibakan dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun ya Bapak. Ya Bapak, pada hari ini juga Bapak kami hanya mengundang setiap hadirat-Mu juga Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah kami Bapak. Kami rindu Bapak setiap pribadi lepas pribadi juga menerima setiap lawatan-Mu Bapak, menerima setiap jamahan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami mau menengking Bapak segala kuasa yang bukan daripadamu Bapak, segala kuasa Bapak yang ingin mencobai Bapak setiap kami semua di sini Bapak, yang ingin mengintimidasi setiap pikiran hati kami tengking dalam nama Yesus Bapak. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang berkuasa Tuhan atas setiap hati dan pikiran kami Bapak. Dan kami rindu Bapak untuk setiap malaikat-malaikat-Mu juga Tuhan yang berjaga-jaga Tuhan atas setiap ibadah kami hari ini. Kami percaya Engkau yang memberikan suasana menyembah, suasana memuji Engkau lebih lagi Bapak. Terima kasih Yesus ya Bapak. Kami mau berdoa juga Bapak untuk setiap pembicara yang udah Tuhan pilih Bapak. Kami percaya Bapak Kau berkati setiap beliau Tuhan dalam pembicara-Mu Bapak. Biarlah setiap firman yang ditabur juga Tuhan bisa menjadi Bapak rema untuk setiap kehidupan kami, bisa menjadi kekuatan Tuhan untuk setiap kami. Kami percaya isi pesan-Mu juga akan tersampaikan Bapak melalui setiap firman Tuhan yang dibagikan hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kau yang berkati juga setiap para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Bapak setiap para pelayan-Mu juga Bapak bisa tunduk akan setiap Engkau dan hanya memandang Engkau Tuhan dan merendahkan setiap hati untuk kepadamu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan seluruh kelancaran ibadah kami dalam Tuhan kasih-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan, kita mau puji nama Yesus. Kita boleh juga nih untuk teman-teman untuk say hi satu sama lain, untuk kanan kirinya, untuk happy Sunday, happy Sunday. Oke teman-teman, kita mau nyanyiin setiap pujian ini. Yuk kita juga boleh nyanyi bareng-bareng. Yuk kita tepuk tangan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan
perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yuk kita angkat setiap tangan kita muliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya, Tuhan mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yuk kita angkat tangan setiap kita. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yuk kita angkat bareng-bareng guys. berkuasa, bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. Yes, kita katakan bareng-bareng guys. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku tak tertandingi. Yuk kita sama-sama Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Wow.
mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yes, beri kemuliaan untuk nama Yesus. Yes, nama Yesus. Maha mulia Yesus Tuhan. Maha kekal. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk. Ya teman-teman, tadi kita udah sama-sama memuji nama Tuhan. Kita juga mau siapin setiap hati kita. Kita mau lebih lagi juga datang lebih dalam menyembah Yesus. Mungkin saat ini juga ada yang membawa setiap beban, atau mungkin lagi membawa setiap hati yang gelisah, hati yang takut, hati yang khawatir. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan yang menyelamatkan setiap hidup kita, dan Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kita. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan
tak takut, karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau
Terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini karena di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, maka Engkau ada di tengah-tengah mereka. Melampaui semua mood dan perasaan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Sucikan hati kami dengan darah-Mu, urapi kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan kesembuhan ilahi. Biar itu terjadi dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Turun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami tetap ada di tempat ini, sebagaimana kami ada. Terima kasih buat orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang sejak masa mudanya mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, untuk dipakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Wow, tepuk tangan. Iya. Setelah sekian lama saya kembali khotbah di Youth. Yang lalu bulan 6 saya pertama kali setelah pandemi pertama kali terbang pelayanan ke tempat ini, dan kali ini diberi kehormatan untuk melayani Youth. 3 kali saya khotbah tentang berbuah atau ditebang. Tadi saya bagikan link ibadah saya kepada kenalan-kenalan. Serem banget judulnya gitu. Ini kali ini nggak serem. Ini lebih rileks sedikit. Judulnya Menang dalam Perang. Wah, lebih serem lagi. Ini blognya Rusia atau Ukraina itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tergerak waktu diberi jadwal di ibadah Youth. Saya tergerak menyampaikan ini yang terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ini foto saya yang foto sendiri, saudara. Bulan 6, setelah pulang dari tempat ini, saya harus cepat-cepat memperpanjang paspor karena akhir bulannya ada yang bayari kami berdua pergi ke Turki. Ini Efesus, saudara. Dan ini namanya teater, tempat para eklesia berkumpul. Eklesia itu sidang rakyat yang sah. Gereja disebut eklesia karena gereja adalah persidangan ilahi. Ya, bukan itu saya. Ini foto asli, saya foto bangunan ini dibangun 300 tahun sebelum Masehi. Jadi kira-kira 2300-an umurnya masih utuh seperti itu. Saya doakan semuanya berangkat ke Turki. Kok yang aminnya cuma sedikit, kayaknya Anda niat banget sih. Serius, kalau Tuhan memberkati itu bikin saudara terbelalak. Saya ingat beberapa saat sebelum saya dapat gratisan ke Turki, ada yang memfitnah kami, lalu fitnahan itu sampai ke telinga istri saya karena waktu itu ada yang telepon, kakak baik-baik saja pernikahannya. Ada yang cerita katanya, kasihan itu Ibu Sari, diusir sama gembalanya, berarti gembalanya suaminya kan sudah. Udah gitu ada muncul lagi katanya pernikahannya bermasalah gitu. Istri saya cumanya kesel, di hati kesel, wah dosa enggak sih? Enggak kan? Ini terlalu banget nih orang bikin cerita gitu. Yang cerita mantan pelayan Tuhan, mantan berarti sudah bukan pelayan itu. Nah gitu istri saya cuma, Tuhan kok terlalu banget nih. Kalau lagi kesel, ngadunya jangan di Facebook, atau di IG, atau di WhatsApp, di status supaya orang pada lihat betapa menderitanya kalian gitu ya. Ngomongnya sama Tuhan. Benar saudara, Tuhan ganti. Kami suami istri dibayari pergi ke Turki yang kami nggak pernah mengalami terbang 11 jam lebih non-stop. Jadi di dalam pesawat kira-kira 12 jam mulai persiapan boarding, masuk, sampai landing, yang terbang non-stop itu 11 jam lebih. Bayangin saudara terbang dari Jakarta ke Istanbul dan pergi seperti itu. Nah ini tempatnya salah satu yang kami kunjungi. Tapi tahukah saudara yang sungguh menyedihkan, kalau saudara melihat di kitab Wahyu, ada peta di belakangnya, 7 jemaat di kitab Wahyu terletak di Turki semuanya. Dan hari ini, 99% penduduk Turki bukan Kristen.
Ayat ini diambil dari Efesus, inilah kota Efesus saudara, salah satu bagian kota Efesus. Dikatakan, mari kita baca per ayat dari ayat 10 saudara. Mari kita baca sama-sama dari kata akhirnya, mari kita baca 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata akhirnya merupakan sebuah mendekati penutup sekaligus kesimpulan. Akhirnya, dan biasanya ketika kita membaca buku atau nonton film mendekati menjelang akhir itu hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan, betul? Baca buku kalau nggak tahu akhirnya kayak apa kita penasaran. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan itu adalah perintah, bukan nasihat. Kalau bisa kamu kuatlah. Kalau bisa kamu ayo kuatlah di dalam Tuhan. Kalau bisa, itu cuma ajakan yang tidak menarik. Tapi waktu Paulus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Katakan kuat di dalam Tuhan. Kalau ini perintah, berarti perlu ditaati dong, betul nggak? Jadi kalau saudara terus lemah, maka saudara tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan suruh saudara dan saya kuat di dalam Tuhan. Tapi datang ke tempat ini loyo-loyo. Minggu depannya datang lagi ke tempat ini loyo-loyo. Minggu depannya lagi pingsan di tempat ini. Tapi saya mau katakan, kalau kau mau kuat di dalam Tuhan, taat kepada perintah. Kita akan kuat kalau kita ada di dalam Tuhan. Karena kekuatan itu bukan kekuatan yang kita buat. Dipakai kata kerja pasif dalam bahasa Yunaninya. Kita diperkuat di dalam Tuhan. Yang menguatkan siapa berarti? Tuhan. Tapi kita terlibat aktif di dalamnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Sekalipun Tuhan mau memperkuat kita, kalau kita tidak di dalam Dia, maka kita tidak kuat, betul? Contoh, di dalam sini aman, nggak kena hujan. Tapi saudara terus di sana, di halaman. Yang salah gedungnya atau saudara? Ini gedung memang tidak bisa melindungi saya. Buktinya saya kehujanan. Katanya kalau gedung ini tidak bocor. Kenapa saya basah kuyup? Ternyata kita yang tidak masuk di dalam gedung ini, kita ada di luar. Dan Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Banyak orang yang mau hidupnya kuat, tapi enggak di dalam Tuhan. Mereka memperkuat dengan logikanya sendiri, dengan caranya sendiri. Saudara, tadi dikatakan, hendaklah kamu kuat, dipakai kata diperkuat di dalam Tuhan. Artinya izinkan Tuhan beracara buat hidupmu sore ini. Beracara. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi izinkan Tuhan beracara, mengangkat setiap beban-beban palsu. Beban-beban yang kita pikir itu, oh ini pikul salib. Salib yang mana? Di Golgota ada 3 salib, saudara. Yang saudara pikul salib yang di tengah atau salib kiri kanan gitu. Yang 2 kiri kanan itu akibat kejahatan yang setimpal, itu salib yang setimpal. Tapi kalau salib menyangkal diri memikul salib yang berhubungan dengan salib kebenaran Allah, itu yang akan membuat kita kuat. Tapi kalau saudara pikul beban, saudara tidak akan kuat. Tadi dikatakan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri, tapi di dalam kekuatan Allah. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Satu kali Tuhan menggambarkan dirinya seperti seorang pahlawan yang memakai baju besi. Tuhan berbaju sirahkan keadilan gitu kan, berikat pinggang kebenaran. Tuhan memberi teladan kepada kita bagaimana menggunakan itu. Yang pernah nonton Iron Man siapa saudara? Oh ya, oke. Saya tidak akan berkata saudara sudah tua ya, Iron Man. Memakai baju besi, Tony Stark-nya bisa lagi lemah. Tapi begitu baju besinya datang, dia bisa terbang tembus ke angkasa luar. Itu kan ceritanya gitu. Kita ada di dalam baju besinya Tuhan. Saudara menjadi kuat ketika engkau ada di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita perlu seperti itu. Kalau zaman dulu orang perang kan pakai baju besi. Ada ketopong, ada baju zirah, baju besi.
ada kasut, ada perisai, nanti kita akan belajar tentang perlengkapan ini. Perhatikan catatan di situ. Mengapa ada orang Kristen yang lemah terus-menerus? Orang Kristen lemah bukan karena dia tidak tahu untuk menjadi kuat, tetapi karena dia tidak taat kepada Tuhannya. Tuhan suruh kita kuat. Ayo kuat. Bagaimana caranya Tuhan, saya mau kuat? Persoalanku berat loh, kuat itu perintah. Kalau Tuhan suruh kita, misal ya, saudara perintahkan teman yang, kalau orang tua perintahkan anak, jangan teman. Nah, bawakan itu ke depan. Misal dibawakan, suruh bawa surat. Buat anak kecil, surat itu ringan atau berat? Ringan. Apa yang harus dikerjakan? Anak itu tinggal melangkah bawa surat itu ke depan. Betul? Dia namanya taat. Kalau Tuhan suruh kita kuat, jangan banyak alasan. Tapi, orang yang model begini, saya jamin tontonannya kalau nggak film India, drakor, sinetron. Nonton yang nggak mikir. Orang nonton sinetron dibohongi tapi dipercayai terus. Ditabrak badannya yang diperban kepalanya. Jatuh dari motor yang diperban kepalanya. Nggak tahu kebentur di mana, pokoknya kepalanya yang diperban. Dan saudara menikmati tontonan seperti ini, mendayu-dayu. Karena kita suka main di mood perasaan. Akibatnya kita tidak pernah benar-benar kuat karena kita tidak berada di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Dan saya mau katakan begini, mengandalkan Tuhan itu bukan sikap pasif, saudara. Dengarkan ini. Mengandalkan Tuhan itu bukan sikap pasif. Ayatnya di situ ada Mazmur 125 ayat 1 dikatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, katakan percaya kepada Tuhan. Saudara pikir percaya itu pasif? Enggak. Percaya itu sikap aktif. Yang ditunjukkan oleh lewat pikiran, perkataan, perbuatan kita yang diselaraskan dengan firman Tuhan. Itu namanya percaya. Bukan lain di bibir, lain di hati. Kalau engkau percaya, sekalipun tekanannya begitu gede, persoalanmu begitu berat, engkau tidak goyah. Itu yang tulis Alkitab loh. Orang yang percaya kepada Tuhan. Nah kalau saudara goyang terus, siapa yang saudara percayai? Tuhan atau situasi? Yang lebih parah adalah percaya hantu. Kita nggak pernah lihat hantu tapi takut sama hantu. Siapa di sini yang takut hantu? Angkat tangan. Oke, saya balik pertanyaannya. Siapa di sini yang tidak takut hantu? Oh, ada 1, 2. Tidak takut hantu. Yang lainnya takut hantu. Pernah lihat hantu? Saya nggak pernah lihat. Tapi bisa rasa merinding-merinding kan kalau lewat kuburan. Bukankah ini iman? Betul? Kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan yang memang tidak kelihatan? Yang paling konyol begini, air 100% murni mineral dari pegunungan, itu kan air kemasan itu kan tulisannya begitu. Lalu saudara lihat, wih, ini asli loh dari pegunungan, saudara langsung minum tanpa perlu cek. Betul? Cek ke laboratorium, ini benar asli dari gunung yang mana? Apakah di sana gunungnya tercemar atau tidak? Apakah dari mata air atau dari air pump? Saudara percaya aja diminum, dan begitu karena sudah percaya, maka yang diminum ini air memang seger berkhasiat. Sayangnya, kita nggak sepercaya itu waktu kita baca kitab suci. Betul? Bagaimana mau kuat? Kitab suci adalah firman Tuhan. Kita nggak percaya omongannya Tuhan, bayangkan saudara. Bisakah kita mentertawakan diri kita hari ini? Saya suka mentertawakan diriku waktu saya kurang yakin sama Tuhan. Kita lebih percaya kepada yang tidak kelihatan tapi yang bukan Tuhan. Begitu Tuhan nunggu muter-muter. Orang ateis, orang agnostis itu sebenarnya orang yang nggak selesai hatinya saja menurut saya. Karena mereka bisa percaya dengan mudah untuk sesuatu. Tanpa perlu mengujinya, tanpa perlu memikirnya, tanpa perlu mengatakan ini sebenarnya tidak masuk akal. Enggak.
Saudara bisa terus percaya itu sebenarnya orang yang tidak selesai hatinya, orang agnostik. Dan biasanya banyak karena terluka. Terluka yang tidak disadari adalah salah satunya diabaikan. Dari kecil sampai gede cuma sama pembantu. Itu terluka loh saudara. Cuma dianggap piaraan aja gitu. Dikasih makan, ada penjaganya. Dikasih tempat tidur. Bukankah kita punya peliharaan juga begitu, ada penjaganya, dikasih makan. Saudara, mengandalkan Tuhan itu sikap yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sikap yang aktif. Kita mengandalkan kekuatan itu percaya, seperti tadi yang saya gambarkan, kita beli air kemasan, nggak ngecek, nggak curiga bahwa itu benar atau tidak, kita minum aja karena percaya tulisannya. Tulisan di botol kita percaya, tapi tulisan di kitab suci kita tolak. Nggak fair dong. Harusnya saudara tolak semua tuh tulisan. Nggak percaya. Harus diuji dulu ke laboratorium, sampai di laboratorium ketemu si orang yang memeriksa. Kamu punya pendidikan apa? Tunggu dulu, sarjanamu apa? Kalau kamu memang ilmuwan, mana tunjukkan ijazahnya. Begitu ditunjukkan ijazahnya, ini universitasnya masih ada enggak? Bener ada atau maya ini universitas? Dicek lagi apa, enggak gila saudara kalau orang model begini. Makanya orang percaya kepada Tuhan itu lebih ditulis seperti Gunung Sion yang tidak goyang. Mungkin saat ini kau sedang bingung, percaya saja kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita harus kuat? Karena hidup ini sebuah perjalanan dan digambarkan oleh Ayub pasal 7 ayat 1, kalau tidak salah dikatakan bahwa orang hidup itu di dunia ini seperti orang sedang berperang, bergumul, bergulat. Saudara, kita berjuang, kalau kita tidak punya kekuatan, maka kita akan kalah oleh lawan, betul saudara? Dan Tuhan suruh kita, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Nah, mari ayat 11-12 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jangan cuma ditulis sampai ke titik melawan pemerintah, saudara. Kalau saudara melawan pemerintah, aku akan namanya subversif. Karena yang dilawan adalah pemerintah, penguasa kegelapan di udara. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tadi dikatakan Tuhan menyuruh kita mengenakan berapa perlengkapan yang harus kita gunakan, menurut ayat tadi. Berapa perlengkapan yang harus digunakan? Sebagian atau seluruhnya? Seluruh, nggak ada yang terlewat. Tuhan suruh kita menggunakan seluruh selengkap senjata Allah. Tuhan memerintahkan kita, ini perintah, kita perlu mengenakan seluruh senjata dan kenali lawan, karena ada kata melawan. Lah kalau kita tidak tahu siapa yang kita lawan, maka kita salah sasaran terus. Yang kita jadi sasaran tembak bukan iblis, tapi orang. Yang kita jadikan sasaran tembak orang-orang di dekat kita. Kita marah-marah, kita emosional, padahal perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tadi saya berkata menang dalam perang, hidup ini seperti di medan peperangan. Dan saudara perlu mengidentifikasi dan mengenali lawan. Tadi Tuhan menyuruh kita mengenakan seluruh perlengkapan yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya agar mereka kuat dan berkemenangan. Tuhan yang menyuruh, Tuhan sediakan semua untuk kemenangan saudara. Itu udah dijamin sama Tuhan, saudara pasti menang. Tapi kalau saudara tidak kuat, bagaimana kita bisa menang? Dan kita perlu mengidentifikasi musuhnya. Musuh kita roh-roh, bukan darah dan daging. Kalau ada situasi-situasi yang sulit, khususnya akhir-akhir ini banyak keanehan kan. Mau di gereja ini, di gerejanya kami. Keanehan itu bukan melawan darah dan daging. Saudara kesel sama orang, itu hanya bikin cemar hatimu. Ada yang kepahitan sama iblis gak? Tanya bener loh, ini ada yang kepahitan sama iblis gak? Kepahitannya sama orang tua, kepahitannya sama Tante Mimi misalnya, kepahitannya sama pembina kesan. Kok dimusuhi? Kok nggak ada yang saya pernah dengar, saya pahit sekali Kak sama iblis, saya pahit betul gitu. Kalau kepahitannya sama iblis, ya ini bahasa salah ya, surga pasti dukung saudara. Walaupun kepahitan itu dosa, tapi kan nggak ada perintah untuk mengampuni iblis kan. Wong surga aja nggak mengampuni.
Ayo saudara, kita mau jadi orang yang menang dalam perang, orang yang kuat di dalam Tuhan, dengan mengenakan seluruh selengkap senjata Allah, bukan sebagian. Kita perlu mengidentifikasi lawan kita. Siapa sih lawan kita? Tadi pagi saya mengajak beberapa jemaat di ibadah ketiga, mari kita berdoa karena ada banyak orang kena penyakit yang sama di kota ini, di gereja ini, betul? Jeder kena stroke. Ini enggak wajar. Bisa juga selain gaya hidup, tapi bisa jadi sebuah spirit, karena sesuatu yang dihidupi terus-menerus, misalnya sembarangan makannya tidak terkendali. Tadi saya bercanda sama Rudi, ada kerupuk, ini beracun nih, makanan enak tanpa gizi kan beracun. Ada gizinya kerupuk. Saya suka makan kerupuk, tapi karena saya itu tidak sehat, saya kurangi makannya. 1 cukup, saudara. Dulu saya makan sate, lontongnya 10. Ada yang pernah makan 10 lontong sekaligus? Dan porsi 3 kali seperti itu. Kalau makan nasi, dulu ada rantang-rantang yang hijau putih itu kan, rantang lurik itu. Nasinya kalau pas saya ke toko, ke tempatnya mama saya bawakan nasi 1 rantang full. Ratakan yang bergelombang. Timbunlah ya. Itu porsi saya, tapi tahun 99 di pelayanan jemaat. Saya melihat banyak orang sakit, saya kemudian memilih hidup sehat. Ketika saya memilih sehat, yang dulu nggak enak jadi enak. Dulu kalau nggak ada gorengan, nggak ada rasanya. Sekarang iya kalau mau sehat, mikir mau sehat jadi enak. Sampai kadang-kadang lupa ngambil kerupuk. Dan tadi Rudi mengingatkan manusia lama saya. Gue perlu bertobat itu ya. Saudara, karena saya suka. Tapi kembali kepada begini, sebuah spirit perlu diperangi. Tadi saya berkata mari kita berdoa supaya berhentilah itu semua stroke-stroke di gereja ini minimal. Dan di kota ini, amin. 1 kali ada aborsi terjadi di kota Yeriko. Orang-orang lapor sama Elisa. Elisa datang ke tempat ini. Tidak ada lagi kematian di tempatnya. Dia taburi garam secara profetis. Elisa, gambaran dari orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Siapa yang terhubung dengan Tuhan? Sebenarnya kita semua. Tapi karena kita biasa itu memang kalau enggak kena stroke ya bukan Bogor. Oh jangan begitu saudara. Jangan kata biasa, henti dalam nama Yesus. Jangan menyerah. Tadi dikatakan tujuan kita mengenakan perlengkapan senjata Allah adalah agar dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang dilawan apa? Bomnya iblis. Tipu muslihat. Tipuan yang menjebak. Saya mau lanjutkan. Tipuan itu berupa apa? Tekanan. 1 kali orang Israel berhadapan dengan Goliat 40 hari 40 malam. Mereka cuma pandang-pandangan dari jauh dengan penuh mesra. Dan endingnya orang Israel ketakutan lari. Itu tekanan. Yesus 40 hari 40 malam dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Itu cobaan. Tipu muslihat itu berupa tekanan dan godaan. Apa yang sedang kau hadapi saat ini? Tekanan? Stres? Ini, saya sudah mau jatuh tempo tahun depan. Kalau tidak nggak laku, cek kadaluarsa gitu kan. Istri saya dulu dibegitukan sama saudaranya. Saudaranya dibuat terbelalak sama Tuhan. Karena 3 bulan kemudian menikah. Sampai adiknya nggak percaya, kamu mau menikah serius? Iya, aku dapat pasangan hidup. Ya tentu tidak ketemu dalam semalam, kami udah berteman di pelayanan, tiba-tiba hatiku dibelokkan ke dia, padahal lagi naksir anak rohaninya. Mumpung nggak ada istri, saudara, saya bisa cerita bebas. Tuhan bisa lakukan apapun, tetapi engkau perlu kuat di dalam Tuhan, supaya godaan dan tekanan itu tidak meruntuhkan imanmu. Engkau tidak perlu kompromi berkenan dengan tekanan hidup, nanti kapan pasangan hidup khususnya anak muda. Tuhan punya stok buat saudara. Godaan, kadang-kadang kita tergoda. Godaan itu bukan dosa, tapi ketika engkau menikmatinya dan setuju dengannya, itu yang namanya dosa. Tiba-tiba lewat cewek miskin, bajunya nggak lengkap gitu. Kalau saudara nggak melotot, nggak dosa, betul?
Yang jadi dosa waktu kita melotot, dipandangi lama-lama gitu. Melihat sesaat itu tidak tersesat, tapi melihat lama-lama bisa tersesat. Kita tidak bisa melarang burung melintas di atas kepala kita, tapi jangan biarkan dia bersarang. Itu namanya godaan. Saudara perlu hadapi. Untuk dapat bertahan dalam perlawanan, kita perlu mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Seluruh selengkap senjata Allah. Mari kita lihat ayat 13 dan 15. Tadi dikatakan kenakan seluruh senjata dan kenali lawan. Di ayat 13 sampai 15, ambillah dan lawanlah. Dikatakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa orang Kristen lemah? Nggak punya kerelaan beritakan Injil, nggak lagi bawa jiwa. Di sini ada kesan, ada alfa, itu tools untuk saudara menjangkau jiwa. Kalau engkau punya kerelaan, jangan pikir, Kak, saya sudah berusaha gagal nggak apa-apa, Tuhan nggak menghancurkan kegagalanmu. Saudara. Dia bisa membentuk kegagalanmu, tapi semangat memberitakan Injil damai sejahtera itu kan membangun saudara memiliki kekuatan iman yang berbeda. Masih membawa jiwa enggak? Masih bawa jiwa. Tadi dikatakan ambil seluruh. Cara mengambil seluruh perlengkapan itu adalah dengan iman. Melalui doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Menggunakan iman. Kenapa kita bisa membayangkan, mengimajinasikan yang lain, tapi begitu firman Tuhan kita nggak bisa mengimajinasikan. Kita lewat imajinasi dan berdoa seperti kita lagi berperang. Mengimajinasikan Tuhan, aku mau menggunakan seluruh selengkap senjata aku sekarang yang aku kenakan. Apa perlengkapan itu nanti kita belajar? Kita tidak bisa terus bertahan saja, saudara. Kita perlu melawan. Katakan melawan. Kalau melawan godaan itu dengan cara menghindarinya, bukan mendekatinya. Waktu Yusuf digoda yang saya pernah cerita, Yusuf lari, saudara, waktu digoda Tante Potifar. Tapi bukan lari di tempat. Enggak kemana-mana. Kalau godaan, lari melesat dan bukan lari mendekat. Ada godaan, saudara melari mendekat, ya saudara cari penyakit. Bagaimana saudara mau kuat menghadapi tantangan dan godaan kalau kita tidak memiliki kesiapan untuk bertempur? Berdirilah tegap, berbaju sirahkan, ambil seluruh tadi dikatakan. Pertahanan terbaik adalah dengan cara menyerang lawan. Tadi saya cerita tentang Goliat. Selama 40 hari orang tidak berdaya, tapi kemudian ada Daud yang tiba-tiba rohnya bangkit. Para pemenang begitu mendapat tantangan dia justru semangat. Dan apa yang terjadi? Daud mengambil 5 batu dan membawa tongkat. Kenapa Daud bawa tongkat? Karena yang dia gunakan adalah tongkat, itu bicara identitas zaman dulu. Itu kayak KTP lah, sejenis pengenal. Dan di tongkat itu, orang-orang zaman dulu akan mengukirkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Apa pengalamannya Daud? Waktu dia mau maju lawan Goliat, ketemu Saul. Kamu masih muda, nggak mungkin menang. Dikatakan singa dan beruang, aku kalahkan. Dan dengan pengalaman bersama Tuhan, dia ambil 5 batu. Makanya si Goliat kan terganggu. Kamu anggap saya ini anjing, datangi saya pakai tongkat sama batu. Cukup pakai batu kerikil. Yang lain pegang pedang, pegang perisai, nggak bisa apa-apa. Kita lanjut. Senjata yang digunakan, perhatikan, di ayat 16-14, dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Selain tadi kita mengambil, kita pergunakan, jangan cuma dipegangi, saudara engkau perlu gunakan, amin. Dalam segala keadaan, dan terimalah ketopong keselamatan, di ayat 17, dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan dalam segala doa dan permohonan. Engkau bisa mengenakan senjata itu sambil dalam doa dan permohonan. Dan berjaga-jaga. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara dengarkan ini, senjata yang tidak dipergunakan, saudara ambil tidak pergunakan hanya akan jadi beban. Betul nggak saudara? Nggak dipakai.
Atau senjata yang bukan saudara biasa pakai, bukan yang Tuhan beri, itu seperti Daud waktu mengenakan senjatanya Saul. Dia nggak bisa jalan. Apa senjatamu hari ini? Ambil itu dengan iman. Oh, saya pernah ditolong Tuhan yang lalu. Waktu saya lemah, waktu saya sakit, waktu saya buntu. Ada TM datang, mendoakan, hatiku lega, aku dapat kekuatan baru. Itu pengalaman bersama Tuhan. Tuhan yang telah menolong, pasti akan tolong lagi. Pergunakan perisai iman, bukan kemampuan berpikir apalagi perasaan. Karena logika dan perasaan kita bukan alat perlindungan yang baik. Dengarkan ini. Saudara mencoba memotivasi diri, hari ini banyak orang stres. Ikut motivasi sana sini, ikut seminar motivasi tidak menolong sedikit pun. Tapi engkau menggunakan perisai iman. Apa itu perisai iman? Iman itu apa? Iman adalah percaya sekalipun tidak melihat. Iman adalah percaya kepada firman sepenuhnya, tanpa ragu. Walaupun perasaan logika lagi tidak masuk. Saudara, kalau kita menggunakan hukum gravitasi, maka Petrus pasti akan tenggelam terlebih dulu. Tapi faktanya dia bisa jalan terlebih dulu di atas air, itu iman. Kapan dia tenggelam? Waktu dirasanya tiupan angin. Gunakan iman, waktu Yesus berkata Petrus jalan, dia jalan. Ini bicara pengertian rohani, saudara. Jangan coba jalan di atas air nanti. Kalau mau latihan, jalan di atas air genangan. Kalau saudara bisa melayang di atas air genangan, bolehlah saudara ya, berjalan. Tapi yang saya maksudkan pengertian imannya. Engkau perlu menggunakan perisai iman. Oke, saya akan lebih lanjut. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh mood, bukan oleh perasaan. Lagi bete nih, nggak kerja. Nggak ngantor, ya dipecat saudara. Tapi kalau saudara hidup oleh iman, di tengah tekananmu begitu berat, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Mau rasa merinding tidak atau tidak, mau sedih, nangis-nangis atau tidak, pokoknya Tuhan bertahta, amin, yes. Itu namanya iman. Nggak nunggu rasa-rasa. Mau rasa apa? Rasa setrum-setrum, ada steker di sini. Mau rasa panas dingin, ada lampu di sini. Saudara kan merasakan kehangatan selidik, punya selidik, saudara duduk terlalu dekat dengan lampu sorot. Saudara. Itu bukan hadirat Tuhan, hadirat Tuhan itu real. Nggak perlu pakai rasa-rasa kalau Tuhan turun, orang sakit bisa sembuh. Saya mengalami itu, nggak doakan orang nggak rasa-rasa, nggak setrum-setrum loh, lumpuh, bisa jalan. Perlengkapan senjata Allah itu ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan itu melindungi bagian dada. Di tengah gejolak hatimu, engkau perlu tetap mengerjakan yang benar. Itu namanya keadilan. Keadilan itu bicara apa yang benar. Dan dikatakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudara, kalau saudara mau melangkah tanpa pakai sepatu, pasti saudara kan sulit jalan, betul? Ada kerikil sedikit, aduh, nggak bisa lari. Tapi begitu saudara pakai sepatu, ada kerikil, lari terus. Naik gunung juga bisa. Kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan tadi perisai iman, ketopong keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Allah secara cepat. Mari kita belajar tentang perisai dan pedang. Keduanya adalah alat perang yang dipegang di tangan. Betul? Yang lain dipakai di kepala, di badan. Tapi begitu pedang, maka yang dipakai adalah di tangan. Perisai dan pedang itu di tangan, dua-duanya penggunaannya. Butuh latihan, dan Tuhan berkata, Tuhan berjanji ya di dalam Alkitab di Mazmur, Allah yang melatih jari-jariku, tanganku untuk berperang, untuk bertempur, ya, melatih tangan kita untuk bertempur dan jari-jari kita untuk berperang. Tapi kalau saudara tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan kau pasif, tidak beriman, yang kedua tidak menggunakan dalam doa secara kuat, aku mau mengenakan ketopong keselamatan, pikiranku dilindungi, aku telah ditebus oleh darah Yesus. Ketika ada dakwaan menyerang logika kita, aku diampuni, aku disucikan. Tapi kan kamu kemarin dosa. Alkitab tulis, kalau aku mengaku dosaku diampuni, itu ketopong keselamatan. Salah satunya. Baju sirah dilindungi, baju besi yang melindungi serangan dari luar. Jangan biarkan sampah-sampah, gosip, fitnah, itu menguasai perasaanmu.
Saudara perlu menggunakan baju sirah. Nah, tadi saya katakan tentang pedang dan perisai. Saudara, unik. Perisai iman digunakan untuk memadamkan panah-panah api dari si jahat. Berarti perang jarak jauh, betul? Ada perang serangan jarak jauh. Tapi kita melawannya pakai perisai dan pedang. Tuhan mau kita maju terus, menggunakan perisai dan menyerang. Dan pedang ini pedang pendek namanya makaira. Kalau saudara membaca pedang adalah pedang kecil yang dipakai untuk menikam dan memotong. Di Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bahkan pedang itu dipakai untuk menaklukkan pikiran, pertimbangan dan pikiran kita. Dan saudara, kalau engkau tidak punya pedang firman Tuhan, enggak rajin saat teduh, enggak dengar khotbah, enggak baca Alkitab secara rutin, saudara enggak pernah tahu bagaimana menggunakan pedang itu. Saya pernah ingat karena niru-niru orang doa kelepasan. Satu kali ada pendeta, dari mana engkau masuk, dari situ engkau keluar. Saya ikut doakan. Tapi lama-lama orang yang didoakan waktu dari mana engkau masuk, dari situ engkau keluar, ketawa, hehehe, lu anak kecil ketawanya kan nenek-nenek. Tapi karena belajar percaya, pegang firman Tuhan, walaupun jurusnya belum terlalu jago, terus menggunakan iman. Dan hari itu untuk pertama kalinya, Immanuel Kwok bisa ngusir setan. Asik kan? Kalau engkau mau melatih, menggunakan, engkau bukan cuma kuat, engkau bisa menaklukkan musuh-musuhmu. Saudara, engkau perlu kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan akan menolong kita semakin tajam juga dalam hal-hal rohani. Mengasah logika kita, mengasah iman kita, mengasah jiwa kita untuk semakin tajam, tapi bukan melukai. Tajam yang sifatnya bisa membuat kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita lihat ada satu formasi yang unik. Bagaimana mungkin satu perisai bisa menahan panah api dengan efektif? Caranya ada formasi namanya formasi kura-kura. Ketika semua perisai iman itu disatukan, makanya perlu saling mendoakan supaya panah-panah berapi bisa dipadamkan. Kalau kita hanya bertahan sendiri, baguslah kita sama-sama punya kesan ibadah bersama seperti ini. Mari nanti saling mendoakan di dalam doa. Saling mendoakan supaya perisai itu bisa melindungi sebuah kawanan yang lebih besar. Jadikan perisai itu menjadi sebuah formasi. Perisai menjadi tidak efektif tanpa kesatuan, betul nggak saudara? Satu perisai, wah panasin, lama-lama kita capek. Tapi waktu kita punya komunitas rohani, engkau kuat dalam Tuhan, engkau terlindung aman. Makanya iblis kan coba nyerang kesatuan, betul? Rasa curiga, fitnah. Kalau ada sisa-sisa fitnah, rasa curiga di hati, buang. Supaya kita bisa jadi saling melindungi satu dengan yang lain. Kita mendoakan satu dengan yang lain. Saya tutup dengan ayat Efesus 6 ayat 10. Saya minta worship leader bantu naikkan pujian yang sebelum firman Tuhan. Yang sebelum ku sembah engkau, yang lagu yang sebelum itu lagu pelannya. Ya, saudara, mari kita baca kembali Efesus 6 ayat 10 sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan mau saudara dan saya kuat dan berkemenangan. Amin. Amin. Kuat dalam Tuhan. Ayo kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Tuhan suruh kita kuat, jangan lemah terus. Oke. Amin. Allah di hidupku.
yang lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Sekali lagi katakan dengan iman, ku sembah Engkau Yesus. Engkau Yesus, hanya Engkau. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari katakan, Kau tetap Allah. Haleluya, Jesus. Saudara, Tuhan tadi berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini perintah. Banyak orang lemah karena sebenarnya dia tidak taat. Tuhan suruh kita kuat, tapi saudara memilih, oh saya lemah, saya kecewa, saya marah, terus menerus berputar seperti itu. Akhirnya saudara tidak pernah menang. Dan tahukah saudara, ketika engkau tidak berperang, maka musuh bisa mengambil apapun yang sudah Tuhan sediakan. Ada satu peristiwa ketika Yosafat memenangkan pertempuran, ditulis mereka menjarah perkemahan musuh, begitu banyak harta benda, sampai bahkan membutuhkan berhari-hari untuk menjarah. Orang yang tidak pernah berperang, tidak kuat di dalam Tuhan, tidak menang perang, hidupnya akan kalah terus. Berkatnya, kesehatannya hilang terus. Mari semua ambil, apa yang sedang hilang, ambil dengan iman. Mulai ambil dengan iman, dalam nama Yesus. Semua yang dirampas oleh iblis, aku rebut kembali. Karena saudara perlu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Waktu engkau berserah kepada Tuhan, tadi dikatakan engkau memakai ketopong keselamatan, berbaju sirah keadilan, engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Engkau melindungi dirimu dengan iman bahwa aku telah diampuni. Tuhan tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika kau menggunakan ikat pinggang kebenaran, bukan logika, tapi firman, kau jadikan sebagai pegangan hidupmu. Dan kau mulai menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah itu, untuk menghancurkan setiap daya iblis. Dan menggunakan perisai iman. Iman itu tidak sama dengan mood dan logika dan perasaan. Iman itu teguh, percaya kepada Tuhan. Di tengah situasi terburukmu, kau tetap percaya kepada Tuhan, itu iman. Tidak nunggu situasi baik, kau baru percaya, tapi tetap percaya Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu iman. Oleh karena itu biar firman yang kita dengar, Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, teguhkan iman anak-anak mudamu. Engkau mau kami kuat di dalam Tuhan dengan ketaatan kepada perintah ini. Dan kemudian secara aktif mempergunakan iman kami. Menggunakan seluruh selengkap senjata melalui doa dan permohonan. Kami menerima ketopong keselamatan, kami menerima baju sirah keadilan, kami menerima ikat pinggang kebenaran, kami menggunakan kasut damai sejahtera untuk memberitakan Injil-Mu. Kami menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan, sepenuhnya kami gunakan.
Ketika ada tantangan, tekanan, kami dengan berani berkata dalam nama Yesus, hai badai, berhenti sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami dengar, Engkau meteraikan supaya kebenaran ini tertanam di hati kami. Bahwa Tuhan mau kami kuat di dalam Tuhan, kami bersatu untuk membangun perisai itu menjadi sebuah formasi yang membuat kami semakin terlindung aman. Segala bentuk perpecahan, fitnah, gosip, kami hancurkan dalam nama Yesus dan kami tidak mau juga menjadi pelakunya. Tuhan, kami mau tutup telinga untuk gosip, tapi kami membuka hati untuk gospel, untuk Injil-Mu Tuhan. Supaya hati kami terlindung, pikiran kami terlindung, iman kami terbangun senantiasa. Berkati gereja ini, berkati tim youth di tempat ini. Supaya banyak orang yang diselamatkan, dimenangkan, dimuridkan. Dan pada satu titik mereka diutus menjadi utusan-Mu. Berkati tim di youth ini Tuhan. Berkati mereka. Berkati mereka, urapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pastor Immanuel. Ya teman-teman boleh untuk duduk. Kita percaya bahwa firman-Nya memberkati untuk setiap kita. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke persembahan, kita mau tahu nih, adakah teman-teman yang baru atau jiwa-jiwa baru yang hadir pada hari ini di ibadah? Oke teman-teman, Asher boleh menyapa yang di sebelah sini. Selamat datang untuk ibadah, teman yang baru datang. Oke teman-teman, sebelum kita mau masuk ke persembahan, kita mau baca satu ayat. Itu ayatnya ada di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kami akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Nah jadi teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, nanti aku minta tolong buat Kak Hizkia boleh bawa dalam doa. Mari kita start dalam doa. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami dapat berkumpul bersama mengikuti ibadah ya Tuhan. Dan inilah waktunya bagi kami untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Halo, selamat siang teman-teman semua. Senang bisa ketemu lagi hari ini. Happy Sunday dan pengumuman hari ini. Ya, ibadah youth akan dilaksanakan minggu depan tanggal 30 Oktober. Seperti biasa jam 13.31 nanti akan dilayani oleh Pastor Mimi. Dan juga ada meeting ID Zoom-nya, bisa jika teman-teman mau online seperti itu ya. Dan tetap dilaksanakan kesan, teman-teman bisa mengikuti kesan, jadi tetap semangat ikut kesan, bersekutu, dan juga kita bisa saling bertukar pikiran di sana ya teman-teman. Dan ada doa secara online di setiap hari Kamis jam 7:30 malam, hari Sabtu jam 11 dan jam 4 sore, hari Minggu jam 12 siang. Untuk info lebih lanjut nanti bisa menghubungi Kamaria, koordinator ibadah, koordinator doa. Oke, sekian. Ada satu video. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita melakukan perbuatan baik dengan rendah hati
Tuhan tidak hanya memberi janji, tetapi Dia terlibat. Tuhan, apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Ingat, antusiasme artinya roh Tuhan ada di dalamku. Karena serangan-serangan iblis aku hancurkan di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Berkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. You have given us what we're standing on. We have overcome. We're the fighting ones. The lines have been drawn. This is just the start. We are the hopeful hearts. We're coming higher than before. It's the beginning of it all. This is just the start. This is just the start. This is just the start. Oke, mari kita akan tutup ibadah, kita beri saudara. Pulang dari tempat ini dengan kekuatan yang baru. Karena Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Mari arahkan hati saudara. Tuhan, Engkau melihat anak-anak mudamu di tengah kekurangan, kelemahan, pergumulan mereka. Mereka mengasihi Tuhannya. Kiranya Engkau memberi kekuatan baru kepada anak-anak muda ini, supaya mereka berkemenangan di dalam Kristus. Ketika menghadapi tekanan, ketakutan, intimidasi, mereka sanggup mematahkannya, mereka sanggup memenangkan pertempuran ini. Ketika mereka menghadapi godaan, mereka bisa mengatasinya. Mereka tampil menjadi orang-orang yang tetap teguh dalam Tuhan, teguh dalam iman, teguh dalam kekudusannya. Emas dan perak kami hamba Tuhan tidak punya, tapi yang kami punya kami berikan, yaitu kuasa nama Yesus. Nama yang berkuasa, yang menyembuhkan, memulihkan, melepaskan di dalam nama Yesus. Mari arahkan hati saudara, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Apapun yang tersulit dalam musim hidupmu, berkatmu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan pintu-pintu berkat. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akalan pikiran, sehingga di tengah tekanan kesulitan engkau selalu berkemenangan, bersukacita bersama Tuhan. Turunlah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Happy Sunday teman-teman. Nanti boleh ikutin untuk pacar.